Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video tutorial penggunaan aplikasi Zoom. Jadi ini tampilannya setelah masuk gitu ya di laptop. Jadi ini untuk di laptop ya. Setelah masuk seperti ini. Jadi sebelum masuk ke sini, jadi guru-guru bisa mendownload dulu aplikasi Zoom-nya nanti di website Zoom, kemudian menginstalnya. Kemudian login ya, nanti login itu bisa ada 3, bisa login manual, yaitu kita mengetikkan email dan password yang sudah didaftarkan ke Zoom-nya, atau kalau belum ada berarti nanti sign up atau mendaftar dulu gitu ya. Kemudian ada yang sign in dengan nanti seperti alamat gitu ya, alamat untuk Zoom yang khusus, misalkan dari Mahat, mungkin misalkan Mahat punya yang berbayar, bisa masukin itu langsung gitu ya. Nanti jadi kita bisa melakukan kelas lebih dari 40 menit gitu ya, atau sign in dengan Google atau sign in dengan akun Facebook dan seterusnya. Kemudian nanti akan langsung masuk ke tampilan ini gitu ya, tampilan ini. Nah, di sini ini aplikasi Zoom-nya ya. Kalau untuk di laptop ini ada beberapa fitur yang lebih daripada yang versi di handphone ya gitu ya. Jadi di sini di atas ini ada icon-iconnya, ada home. Home itu isinya new meeting, join, schedules, sama share screen. Kemudian chat ya. Jadi home ini nanti untuk new meeting, untuk buat untuk membuat meeting baru gitu ya. Kemudian join itu kalau misalkan ada orang lain nge-share ID-nya ke kita, terus kita mau join, kita masuknya pakai join. Kemudian ada schedule itu untuk menjadwalkan ya, kan kita buat meeting, kita misalkan mau meeting hari Senin tanggal 12, nanti kita pakai schedule gitu ya, kita jadwalkan ya, kasih tanggal, terus waktunya mulainya jam berapa di tanggal tersebut, kemudian durasinya berapa jam atau berapa menit ya, kemudian meeting ID ini general automatic sama personal meeting. Ini bedanya, kalau generate automatically ini artinya nanti meeting ID-nya bisa berubah-ubah, sementara kalau personal meeting ID nanti meeting ID-nya ya udah pakai ini aja, 331 941 9483. Tapi Anda sarankan pakai personal meeting ID karena kita untuk sekolah ya. Jadi kalau misalkan jadwalnya hari Selasa dan Rabu misalkan gitu ya, jadi anak itu nggak usah menunggu-nunggu undangan baru gitu ya. Jadi cukup dengan link yang sama atau dengan meeting ID yang sama, dia masukin ke ke aplikasi Zoom-nya, nanti udah masuk gitu ya. Jadi nggak perlu kita sebagai guru ngasih lagi linknya dan seterusnya. Kemudian ada security ini passcode atau password ya, kalau mau masuk ke meeting punya kita. Kemudian ada waiting room, ini bisa diceklis atau enggak. Kalau di checklist artinya ya, setiap ada santri mau masuk ke dalam meeting kita atau kelas kita gitu ya, itu kita harus mengkonfirmasi secara manual gitu ya. Jadi misalkan ada si fulan mau masuk gitu ya, udah ngeklik linknya yang kita bagian terus mau masuk, nah kita harus izinkan dia masuk secara manual. Jadi Anda sarankan tidak diklik ya waiting room-nya. Kemudian di sini ada pengaturan video ya, untuk host video untuk host on atau off ya, untuk host. Jadi mau kelihatan nggak wajah kita gitu ya, mau nyala atau enggak si webcamnya ya. Kalau mau nyala berarti on, kalau enggak off gitu ya. Untuk persitipan gimana? Persitipan harus on ya. Kalau persitipan harus on supaya kita bisa lihat aktivitas mereka memperhatikan kita nggak dalam mengajar atau tidak. Karena kan ini live ya, bukan seperti yang semester kemarin yang kita ngerekam kemudian dikirimkan kepada mereka menonton kemudian jawab soal gitu ya, tidak. Kemudian kalender ini mau disimpan di mana ya? Mau disimpan di mana penjadwalannya, di Google Calendar kah atau di
Outlook atau di other calendars gitu ya, Google Calendar aja lah. Kemudian klik yang advanced options ya, klik, terus nanti di sini ada pilihan-pilihan ya, checklist lagi. Ini allow participants to join anytime ya, jadi mau jam berapapun, kapanpun, mau dia duluan datangnya sebelum kita atau masuk ke meetingnya sebelum kita, mau duluan itu boleh gitu ya, klik aja lebih baik ya. Kemudian mute participants upon entry, jadi begitu dia masuk langsung ke mute mic-nya ya, jadi Anda sarankan ini di checklist juga. Kemudian automatically record meeting on local computer ya, jadi mau direkam atau enggak ya, nanti disimpannya di dalam komputer kita gitu ya, di dalam komputer gurunya sendiri, mau disimpan atau enggak itunya, segala aktivitasnya mau direkam atau enggak gitu ya. Kalau mau direkam klik aja, kalau enggak pun enggak apa-apa ya, jadi enggak kerekam. Tapi Anda sarankan direkam saja supaya kita bisa mengevaluasi diri di mana kita kurangnya dalam mengajar gitu ya. Kemudian yang ini approve or block entry for users from specific countries or region. Ya ini nggak usah dianggap lah ya, ini nggak begitu penting untuk kita ya, karena kita bukan sifatnya untuk di intra SN aja gitu ya. Kemudian kalau udah selesai, berarti klik save ya, tapi kalau saya cancel dulu. Kemudian schedule ya, kemudian nanti new meeting. Kalau new meeting ini langsung ya start video, jadi langsung masuk gitu ya, langsung memulai gitu ya. Gitu. Jadi nanti misalkan kita udah schedule itu nggak langsung kita otomatis dia masuk ke meeting gitu ya, enggak. Jadi kita masuk dulu ya, masuk dulu dengan meeting ID, misal meeting ID start video ya, new meeting ID. Kemudian chat ini kalau kita ada teman ya, ada pengguna lain yang kita tahu, kita bisa chat. Kemudian meetings ini jadwal kita gitu ya, kita udah bikin jadwal kapan aja ya. Kemudian invite udah bikin undangan yang mana aja, kita bisa lihat di sini ya, kita bisa lihat di sini. Kalau konteks ini kontak-kontak kita ya, itu ya. Kemudian ini jam ya, dan ini bisa diubah backgroundnya dan seterusnya ya. Kemudian kita masuk ke new meeting. Ya, jadi ini tampilan di Zoom ya setelah masuk tadi new meeting gitu. Kita buat new meeting. Jadi di sini ada beberapa menu gitu ya, beberapa menu, dan di kanan atas itu juga ada pengaturan untuk tampilan gitu ya. Tampilan itu tampilan peserta gitu ya. Jadi peserta mau misalkan speaker view, misalkan siapa yang berbicara, dia yang akan tertampil di layar misalkan itu ya. Kalau gallery view, semua peserta dan pembicara tertampil gitu ya, jadi kotak-kotak kecil gitu ya. Kemudian immersive view ini ya pakai inilah, pakai kayak animasi gitu ya, animasi seperti itu ya. Jadi ada backgroundnya lah gitu ya, bisa dilihat di sini ya. Dan seterusnya, cancel aja ya. Kemudian kita lanjut ke yang bawah, di sini ada ada icon mic ya, kemudian ada icon kamera ya. Icon mic ini artinya untuk mematikan atau menyalakan kamera ya, untuk kita sendiri ya, bukan untuk santri ya, bukan untuk partisipannya gitu ya. Terus di sini ada audio setting, kita juga bisa setting sendiri atau bisa cek apakah mic kita nyala atau tidak ya. Ini kalau tandanya nyala, ini ada bar-barnya. Ketika ada suara, dia barnya semakin tinggi gitu ya, dan seterusnya. Kita bisa melakukan setting-setting yang lain, tapi silahkan dicari saja ya setting yang pasnya bagaimana, terjemahkan sendiri bahasa Inggrisnya. Jadi saya hanya mengajarkan yang
basicnya saja, yang dasar untuk keperluan mengajarnya saja gitu ya. Kemudian ya, jadi kalau ini diklik gitu ya, diklik ini kan ada yang ini dan ada yang tanda segitiga ini ya, tanda panah ke atas, ini beda ya, tombol yang berbeda. Kalau ini untuk settingnya, kalau ini untuk nanti mematikan mic-nya ya. Kemudian ini juga sama ya, untuk menyalakan atau mematikan si webcamnya. Kemudian sini ya, nanti ini bisa disetting juga ya. Nah di sini disetting, ini setting kameranya, kamera yang mana, jadi mau pakai 2 atau 3 kamera juga bisa gitu ya, atau memilih kamera dari 3 kamera misalkan bisa ya, seperti itu. Kemudian ada apa, background ya, background, virtual background ini artinya nanti kita bisa memasang gambar di belakang kita ya, di belakang kita gitu ya, jadi kayak green screen lagi lah, seperti itu kurang lebih. Kemudian ada video filter. Video filter itu ya seperti ini ya, jadi ada semacam apa ya, ya animasi lagi lah, seperti itu kurang lebih ya, kayak gitu. Kemudian ada video setting. Video setting ini kita setting kameranya gitu ya, kan original ratio, HD atau dan seterusnya gitu ya. Saya rasa nggak perlu dibahas lebih lanjut ya, agar cepat. Kemudian sini ada security. Nah di security ini penting ya, sini ada beberapa pilihan, ada lock meeting ya, ada beberapa pilihan, saya akan langsung jelaskan. Ketika kita klik security, nanti keluar langsung lock meeting ya. Lock meeting ini artinya kalau kita checklist ini ya, klik ini terus muncul tanda checklist, tidak ada lagi peserta yang bisa join ya, yang bisa masuk ke dalam meeting kita itu nggak ada lagi ya. Jadi mau diklik gimana juga nggak akan bisa masuk gitu ya. Nah jadi hati-hati jangan sampai keklik ya, kasihan nanti yang terlambat. Atau kalau memang mau yang terlambat itu biar nggak ikutan sekalian ya, intinya pintu kelasnya dikunci ya, lock meeting aja ya, bisa. Kemudian enable waiting room ya. Enable waiting room itu seperti yang tadi, jadi kalau ada waiting roomnya berarti nanti kita harus apa namanya, menambahkan secara manual si santrinya masuk gitu ya, jadi di checklist saja ya. Atau mungkin juga bisa juga kalau misalkan nanti kelasnya penuh, tapi nggak mungkin ya kalau kelasnya penuh gitu ya, lebih dari kapasitas dari zoomnya misalkan gitu, itu nanti dia menunggu di waiting room sampai yang lain keluar, nanti yang ada waiting room masuk gitu ya, kurang lebih. Terus di sini ada yang allow participants to ya, jadi participants itu atau si santri itu bisa melakukan apa saja sih gitu ya. Kalau ini share screen itu berarti bisa membagikan apa yang ada di device-nya gitu ya, di layar device-nya gitu ya. Ini di uncheck aja ya, atau jangan di checklist gitu ya, karena nanti akan mengganggu. Kemudian chat ya, partisipan jangan dibiarin dia bisa ngechat gitu ya, gitu. Atau bisa boleh chat tapi nanti diatur lagi, misalkan chatnya hanya kepada guru gitu ya, kepada hostnya, atau tidak, atau ya gitu, kayak gitu ya. Atau tidak boleh di chat sama sekali biar nggak ganggu gitu ya. Kemudian ini rename themselves, jadi merubah-rubah nama mereka nanti di partisipan sini nanti bisa berubah-ubah namanya gitu. Nah kalau misalkan di checklist nanti kita bisa merubah-rubah namanya sendiri di situ. Itu kalau Anda sarankan di uncheck aja ya, kecuali nanti ada apa namanya, kejadian tertentu, misalkan dia namanya salah minta dirubah ya udah ya, atau kita lihat misalkan namanya ini siapa nih, coba rubah dulu gitu ya, kita checklist aja. Kemudian ini
unmute themselves ya, jadi mereka bisa unmute diri mereka sendiri ya. Ini lebih baik kan, kalau mute itu jadi mic-nya nggak jalan ya, kalau unmute berarti mic-nya jalan ya. Jadi kalau di checklist berarti mic-nya nanti nyala kemudian akan mengganggu kelas, jadi lebih baik di uncheck aja. Start video kita perlu melihat wajah mereka ya, supaya bisa melihat mereka itu apa namanya memperhatikan atau enggak ya. Jadi kalau dicek ini nanti kamera mereka akan nyala ya, boleh nyala ya. Kemudian tadi di sini ada partisipan ya, di sini ada dua tombol partisipan, dan di sini ada tanda panah ke atas ini ya. Kalau partisipannya diklik, nanti kita bisa lihat daftar partisipan, bahkan kita bisa lihat siapa saja yang mic-nya nyala atau tidak gitu ya. Kita juga bisa merename kalau nama kita sendiri sih ya. Kemudian edit, menambahkan foto profil ini, lambang A ini jadi siapa misalkan gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kalau kita klik yang tanda panah atasnya, klik invite ini nanti kita bisa mengenerate gitu ya, link untuk mengundang santri masuk ke dalam meeting kita gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini ada fitur chat ya. Fitur chat ini nanti untuk chat ya, untuk bisa untuk memberikan peringatan pada santri, misalkan jangan berisik atau perhatikan gitu ya. Ini akan muncul di semua yang hadir dalam meeting kita gitu ya. Dan kita bisa atur ini pada siapa gitu, itu everyone atau ke siapa. Jadi kalau misalkan ada yang lain, ini bisa misalkan ke siapa gitu ya, secara personal gitu ya. Jadi nggak diketahui sama yang lain. Kemudian bisa juga untuk membagikan file ya, membagikan file. Misalkan nih filenya dari mana, dari komputer kita atau dari Google Drive atau dari Dropbox gitu ya. Itu bisa ya, bisa. Jadi santri nanti bisa langsung download misalkan buku gitu ya, buku PDF dan seterusnya. Kemudian ini ya, yang titik 3 ini option lagi ya, pengaturan lagi. Nah gitu. Jadi di sini ada tulisan ya, participant can chat with ya, jadi dapat melakukan obrolan dengan siapa saja sih ya. Kalau no one berarti tidak dengan siapapun. Kalau host only berarti hanya dengan kita yang host ya, atau guru. Kalau everyone publicly berarti bisa dengan siapa saja ya, secara publik tapi ya, jadi rame-rame ngobrolnya gitu ya. Gitu. Jadi bisa kelihatan sama guru, bisa kelihatan sama santri lain dan seterusnya. Kalau diklik yang ini, everyone publicly and directly, artinya dia bisa ngechat sama siapa aja secara publik gitu. Jadi semuanya bisa ngelihat tulisan dia, chat dia, atau dia bisa memilih gitu. Misalkan chat dengan temannya aja gitu ya, secara pribadi itu bisa. Nah, Anda sarankan sih kalau memang mau nyalakan yang host only aja ya. Jadi hanya dengan guru aja. Ya, host only. Nah, atau kalau gurunya nggak mau ribet gitu ya, pengen fokus ngejelasin aja ya, udah no one aja. Jadi santri nggak bisa melakukan obrolan atau chatting sama sekali gitu ya. Kemudian ada lanjut lagi ya, chatnya udah itu aja, partisipan. Kemudian ini ada share screen artinya membagikan layar ya, apapun yang terbuka di layar kita ya, tapi kita nanti bisa lihat gitu ya. Kita klik dulu. Oke, jadi klik share screen ya. Di sini ada basic, advanced, sama files ya. Jadi kalau files itu file-file tertentu ya, file-file tertentu. Misalnya itu dari Google Drive, kita mau cari apa, langsung buka, nanti langsung tertampil ke santri gitu ya. Kemudian kalau
ya, kayak gitu. Ini yang Google atau Dropbox dan seterusnya. Yang advance, kemudian yang advance itu kita bisa pilih misalkan PowerPoint sebagai background kita gitu ya. Jadi PowerPoint-nya ada di belakang kita kayak pakai green screen seperti itu ya. Atau yang ini portion of screen, jadi sebagian layar aja gitu ya. Jadi hanya sebagian layar yang tertampil gitu ya. Kemudian komputer audio, jadi apa yang audio yang kita setel di dalam laptop kita gitu ya, itu bisa langsung terkirim ke Santri gitu ya. Kemudian kalau video ya kita menjalankan video gitu ya, video tanpa harus tapi butuh plugins ya, jadi harus install dulu tanpa harus membuka aplikasi yang lain ya. Content from second camera, jadi kalau ini harus ada kamera yang lain ya, install ya. Jadi biasanya kita pakainya yang basic aja ya, yang basic ini ada screen, whiteboard ya. Ini nggak usah ya, iPhone, iPad. Screen itu jadi menampilkan apa yang tertampil di layar kita secara langsung ya. Jadi kalau nggak mau ribet ya udah ini aja. Kemudian terserah kita mau buka apa aja gitu ya, itu akan tertampil di Santri. Misalkan seperti ini, kita misalkan kalau anak kan IPA terpadu ya, misalkan ada biologi mau menjelaskan tentang jantung pakai aplikasi ini, kita bisa gitu ya. Jadi Santri langsung lihat seperti itu ya. Terus kayak gitu ya, jadi langsung Santri lihat. Bahkan kita bisa coret-coret juga bisa ya, coret-coret misalkan coret misalkan ini, terus kita kasih nama misalkan apa itu, apa ini ya, harus digeser dulu. Pilih kiri misalkan, pilih kiri itu kita nama dan seterusnya kita bisa lakukan itu ya. Kemudian kalau mau hapus, kita bisa hapus ini, klik lagi. Kalau spotlight itu ya kayak laser gitu ya, laser. Oke, ini tanda panah ya, tanda panah ya. Harus bisa pilih juga ini apa nih, sama kayak draw ya. Draw itu kayak pulpen atau apa namanya, spidol lah gitu ya. Kalau stempel ya bisa checklist, bisa cakra, bisa tanda panah, bisa bintang, bisa tanda hati atau tanda tangannya ya. Teks itu artinya kita ketik teksnya ya, ketik teksnya. Kalau select itu artinya memilih gitu ya, memilih yang kita udah buat, kita mau pindah-pindahin, klik, kita mau pindah-pindahin gitu, select, kita pilih mouse untuk kembali lagi bisa masuk ke aplikasinya gitu ya. Nah seperti itu ya. Kita mau clear misalkan clear semuanya atau clear untuk viewer saja, atau clear untuk diri kita gitu ya. Oke gitu, kita stop ya. Untuk stopnya klik yang atas, share screen misalkan. Nah kemudian kalau misalkan untuk pelajaran seperti matematika atau mungkin nanti fisika ada hitung-hitungannya, kita bisa pilih whiteboard. Whiteboard ini harus pakai tambahan ya, bantuan misalkan untuk bisa menulis layaknya di kertas atau di whiteboard sesungguhnya gitu ya. Pilihannya sama yang atas ya. Terus kita kalau mau mengakhiri cukup ini stop ya, di atasnya ke atas nanti muncul dia stop share ya. Seperti itu untuk share screen ya. Atau kita mau membuka aplikasi tertentu aja, nggak semuanya. Jadi kita buka dulu aplikasinya ya. Aplikasinya udah kebuka, baru kita klik ya di situ. Nah ini aplikasinya udah kebuka, jadi aplikasinya aja yang kelihatan sama Santri. Stop share. Oke, itu mungkin untuk share screen. Kemudian record ini recording in progress.
untuk merecord aktivitas kita ya, atau merekam aktivitas kita, suara aktivitas kita dalam meeting yang kita buat atau dalam kelas ya, gitu ya. Kemudian ada reaction ini recording stopped. emoticon ya, seperti itu ya. Mungkin itu saja dari saya ya. Kalau misalkan mau mengakhiri ya, di sini di kiri bawah ya, di kiri bawah ini ada tombol N ya, klik aja, kemudian nanti keluar untuk mengakhiri lah gitu ya. Nah, itu mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.